Selamat datang di podcast Kelompok Starlight Squad, kelompok 6, Kelas 9A, SMP Regina Pacis, Surakarta. Introduce my group. Legal. Hai, kenalin nih, aku Maria Cahyaning Tias, biasa dipanggil Maria. Halo, perkenalkan aku Agusta Deren, panggil aja aku Deren. Hai, kenalin, nama aku Violana Nelia Artana, biasa dipanggil Violen. Halo, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa judul podcast kita kali ini? Judul podcast kita kali ini yaitu menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia selama pandemi. Emang kenapa nih kita ambil judul tentang itu? Soalnya nih, video kita menceritakan tentang masalah pendidikan di Indonesia yang mengalami penurunan, terlebih selama pandemi, dan berbagai kesulitan dialami dalam bidang pendidikan. Jadi, simak baik-baik video ini dan selamat menonton. Kalian tahu nggak nih kalau penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu loh. Dalam Nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Apa aja tuh? Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Emang nilai karakter religius dan nilai nasionalisme sendiri itu apa? Nilai karakter religius mencerminkan keberinanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Sementara nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Terus yang dimaksud dengan nilai integritas, kemandirian, dan kegotong royongan itu apa? Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Eits, tapi kan untuk mewujudkan penguatan karakter, kita juga harus memperhatikan kualitas pendidikan di Indonesia kan? Terus sekarang kondisi pendidikan di Indonesia gimana? Pendidikan di Indonesia masih kurang baik karena tidak semua sekolah memenuhi standar pendidikan dan masih banyak anak di Indonesia yang belum merasakan pendidikan yang layak, bahkan putus sekolah. Di Indonesia pun ada istilah beli nilai dan ijazah pun bisa dibeli di Indonesia. Pemerintah di Indonesia juga kurang memperhatikan sekolah-sekolah di pelosok negeri. Keadaan sekolah tersebut sangat memprihatinkan karena banyak anak di Indonesia yang kurang mampu namun mempunyai semangat belajar yang tinggi. Lagi-lagi karena masalah ekonomi yang membuat pendidikan mereka terhambat, sehingga mereka sering terganggu dalam proses belajarnya karena tempat yang tidak layak. Bagaimana nasib anak-anak kalangan bawah yang hanya bermodalkan niat dan pendirian yang kokoh untuk mencapai pendidikan yang tinggi? Mereka belum terjamin masa depannya, kehidupan karirnya untuk mendapatkan kedudukannya selayak usaha dan keahlian yang mereka punya. Kembali ke masyarakat kalangan bawah, banyak anak di Indonesia yang tidak bersekolah karena tidak mempunyai biaya. Mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk mencari uang yang seharusnya dilakukan oleh orang tua mereka. Terus solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah apa dong? Untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan, kita dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep CBE, Community Based Education. Indonesia dapat meniru atau belajar dari negara Jepang dan Australia. Dengan mengembangkan konsep CBE, maka pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Sungguh menyedihkan sekali kualitas pendidikan di Indonesia.
Iya nih, penurunan kualitas pendidikan di Indonesia juga terbukti dari grafik data berikut ini. Berdasarkan survei dari PISA tiap 3 tahun yang dikutip detik.com, kemampuan dasar yang harus dimiliki pelajar masih naik turun atau belum mengalami peningkatan yang berarti. Padahal, kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan kinerja sains di Indonesia sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, yang saat ini masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan negara lain. Memang faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan pendidikan bermutu di Indonesia selain mahalnya biaya pendidikan? Faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid, rendahnya kualitas tenaga pengajar, minimnya sarana fisik, rendahnya prestasi siswa, pendidikan yang tidak merata atau pemerataan pendidikan tidak terjadi, dan rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam mencari ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif lagi. Kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswanya, serta kurikulum yang sentralistik, sehingga membuat total pendidikan semakin suram. Menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya pandemi corona atau COVID-19. Interaksi langsung di ruang kelas antar guru dan murid harus dibatasi bahkan ditiadakan sama sekali demi mencegah penyebaran virus. Hal ini dilakukan karena protokol kesehatan yang mengharuskan setiap individu melakukan social dan physical distancing. Dalam konteks inilah kualitas KBM dan lebih luas lagi kualitas pendidikan nasional kita mulai dipertanyakan dan mulai muncul keraguan kualitasnya menurun. Emang apa aja sih kesulitan yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh selama pandemi COVID-19? Pertama, ketersediaan fasilitas hardware ataupun software yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan KBM jarak jauh. Sebab tidak semua guru dan murid memiliki perangkat yang memenuhi syarat kelayakan bagi pelaksanaan daring. Kedua, fasilitas jaringan internet yang menjamin keterhubungan belum merata keberadaannya di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, yang ketiga adalah tidak semua guru dan murid dapat segera beradaptasi dengan teknologi dan metode mengajar jarak jauh, serta kurikulum pendidikan nasional kita belum mengakomodasi dan mengadaptasi sistem belajar jarak jauh. Karena KBM secara online ini hanya merupakan konsep sebagai perangkat teknis, belum berkembang menjadi cara berpikir dan paradigma pembelajaran. Berarti kalau kayak gitu seluruh stakeholders pendidikan nasional harus ikut turun tangan mencari solusi dan mengantisipasi potensi persoalan tersebut. Termasuk Kementerian Pendidikan harus memitigasi potensi menurunnya kualitas pendidikan ini, sekaligus memetakan solusinya ke dalam sistem pendidikan nasional kita. Maka dari itu, menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya pandemi COVID-19. Setuju. Nah, dari sekian banyaknya penjelasan yang udah kita bahas nih, kita bisa menarik kesimpulan loh. Penguatan pendidikan karakter terus dikencarkan dan merupakan prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan kualitas pendidikan bermutu di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan, termasuk selama pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya sarana dan prasarana yang ada, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, rendahnya kualitas tenaga pengajar, pendidikan yang tidak merata di seluruh pelosok tanah air, dan kurikulum pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan siswa saat ini. Tentu saja permasalahan tersebut tidak bisa didiamkan oleh pemerintah Indonesia untuk terus-menerus terjadi. Agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat, pemerintah harus meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah ataupun universitas. Tidak hanya di kota, bahkan desa atau pedalaman pun yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan pendidikan yang bermutu.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan zaman yang setiap saat berubah agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dengan pendidikan di negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju. Ya, kita udah berada di penghujung acara nih. Sayang banget podcast kali ini harus berakhir. Oke Kak, gitu terima kasih ya buat yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga podcast kami kali ini bermanfaat.